Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai teks ulasan. Cakupan materi yang pertama yaitu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan. Cakupan materi yang kedua, menyusun teks ulasan. Menelaah struktur dan kaidah bahasa teks ulasan. Yang pertama kita bahas yaitu struktur teks ulasan. Struktur teks ulasan yang pertama yaitu identitas karya. Di dalam identitas karya terdapat judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku. Struktur yang kedua yaitu orientasi. Orientasi dalam paragraf pertama, yakni dengan menjelaskan keberadaannya sebagai novel yang mendapat penghargaan, sekaligus mendapat perhatian yang cukup besar dari banyak kalangan. Struktur teks ulasan yang ketiga yaitu sinopsis. Sinopsis yaitu berupa ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi novel. Struktur teks ulasan yang keempat yaitu analisis. Analisis berupa paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita, seperti tema, penokohan, dan alur. Struktur yang kelima yaitu evaluasi. Evaluasi berupa paparan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Misalnya, kelebihan karya tersebut adalah bahasanya yang mudah dicerna, sedangkan kekurangannya adalah novel sangat langka dan sulit ditemukan di toko buku. Yang kedua, kaidah kebahasaan teks ulasan. Kaidah kebahasaan teks ulasan yang pertama yaitu menggunakan konjungsi penerang, seperti bahwa, yakni, yaitu. Contoh, Hasan merasa bahwa semua itu terjadi karena perbuatan Anwar. Ia menaruh dendam kepada Anwar dan berniat membunuhnya. Kaidah bahasa yang kedua, menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal yaitu konjungsi yang menyatakan urutan waktu, seperti sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Contoh, sejak saat itulah pemahaman Hasan tentang agama mulai berubah. Ia mulai meragukan keberadaan Tuhan. Kaidah bahasa yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi penyebab, seperti karena dan sebab. Contoh, akan tetapi, karena Rusli juga pandai bicara, kemudian dialah yang berbalik memengaruhi Hasan. Kaidah bahasa yang keempat, menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks, seperti menggunakan kata jangan, hendaknya, dan harus. Contoh, jangan sampai salah pergaulan, hingga pada akhirnya kita malah tersesat, bahkan sampai mengingkari ajaran agama. Cakupan materi selanjutnya yaitu menyusun teks ulasan. Yang pertama, langkah-langkah menyusun teks ulasan. Ada beberapa langkah dalam menyusun teks ulasan. Yang pertama, mencatat identitas buku atau karya yang akan diulas, yang meliputi judul, penulis, nama penerbit, tahun terbit, termasuk ketebalan. Kalau perlu, termasuk harga buku. Langkah yang kedua, mencatat hal-hal menarik atau penting dari isi buku. Hal yang penting dari sebuah buku bisa ditemukan di pengantar, profil buku, dan sebagainya. Langkah yang ketiga, menelaah kelebihan dan kelemahan isi buku, seperti sinopsis, isi buku, desain cover, gaya bahasa, dan sebagainya. Langkah yang keempat yaitu merumuskan kesimpulan tentang isi dan kesan-kesan buku itu secara keseluruhan. Ini bagian dari pendapat seorang reviewer atau orang yang mengulas sebuah karya.
Kesimpulan bisa didapatkan saat kamu telah menyelesaikan semua isi buku atau membaca sinopsis dari sumber lain. Langkah yang kelima, membuat saran-saran untuk pembaca. Buatlah saran untuk calon pembaca. Contoh, bacalah buku ini saat di pagi hari. Langkah yang keenam, menuangkan catatan ke dalam teks ulasan lengkap. Nah, yang perlu diketahui, catatan-catatan itu dapat kamu jelaskan kembali dengan memperhatikan struktur teks ulasan yang telah dipahami sebelumnya. Memperhatikan kaidah kebahasaannya, seperti dalam hal penggunaan konjungsi penyebaban dan temporal, kata-kata penerang, dan pernyataan-pernyataan yang bernada saran. Demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.